Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang berkaitan dengan statistika. Statistika itu apa sih, Bu? Nanti kita bahas. Jadi, sebelum melakukan atau sebelum terjun kepada materi statistika, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Oh, semuanya masuk, alhamdulillah. Jadi, sebelum kita meranjak ke materi statistika, alangkah baiknya kalian harus mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan serta indikator pencapaiannya. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama 3.10. Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan juga membuat prediksi. Yang kedua, 4.10. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai-nilai rata, media, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan juga membuat prediksi. Untuk indikator penyampaiannya, 3.10.1 menjelaskan contoh penyajian data dari berbagai sumber media seperti koran, majalah, ataupun televisi. 3.10.2 memahamkan atau cara menentukan rata-rata, media, modus, dan juga sebaran data. Yang ketiga, 3.10.3 menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan data dan penyebaran data. 3.10.4 memahami cara mengambil keputusan dan juga membuat prediksi berdasarkan analisis dari data. Untuk indikator penyampaian selanjutnya, 4.10.1 menyajikan hasil pembelajaran tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Yang 4.10.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Itu adalah indikator penyampaian dan juga kompetensi dasar yang ada dari bab statistika ini. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran dari statistika ini. Tujuan pembelajaran statistika yang pertama adalah menjelaskan contoh penyajian data dari berbagai sumber media seperti koran, majalah, ataupun televisi. Yang kedua, memahami cara menentukan rata-rata, median, modus, dan juga sebaran data. Yang ketiga adalah menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang keempat, memahami cara mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan analisis dan data. Yang kelima, menyajikan hasil pembelajaran tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data, serta cara mengambil keputusan dan juga membuat prediksi. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan kalau kita semua belajar tentang statistika. Dalam statistika ini kita akan belajar tentang modus, tentang median, tentang rata-rata, tentang penyebaran data. Jadi data di statistika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data tunggal. Yang kedua adalah data kelompok. Betul sekali. Sebelum kalian melangkah
ke pembelajaran. Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku yang sudah Ibu kasih tahu kemarin, yaitu buku PR Matematika. Silakan disiapkan di mejanya sendiri-sendiri. Ya, sebelum kita melangkah untuk mengetahui rumus-rumus untuk menghitung modus, median, rata-rata, dan juga penyebaran data, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada di dalam tabel distribusi. Yang pertama adalah kelas interval. Apa itu kelas interval? Kelas interval adalah kelompok nilai yang ditulis dalam bentuk interval. Yang kedua ada batas bawah kelas. Ada yang tahu apa itu batas bawah kelas? Ya, betul sekali kamu. Batas bawah kelas adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Unsur yang ketiga ada batas atas kelas. Ada yang tahu? Kalau tadi batas bawah berada di kiri, kalau batas atas berada di sebelah kanan. Ya, betul sekali. Jadi, bedanya antara batas atas dan batas bawah kelas itu berada di penempatannya. Kalau semuanya batas bawah kelas itu berada di sebelah kiri, untuk batas atas kelasnya berada di sebelah kanan untuk setiap interval atau masing-masing interval. Jadi setiap interval itu memiliki batas bawah sendiri dan batas atas sendiri. Unsur yang keempat ada tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas adalah batas bawah yang sebelah kiri tadi dikurangi dengan ketelitian data. Yang kelima ada tepi atas kelas. Apa itu tepi atas kelas? Kalau semuanya tadi tepi bawah kelas itu adalah batas bawah yang dikurangi ketelitian data. Kalau tepi atas itu adalah batas atas ditambah oleh ketelitian data. Jadi bedanya kalau tepi bawah kelas itu dikurangi ketelitian data, tepi atas kelas ditambah ketelitian data. Yang keenam adalah titik tengah atau biasanya ditulis dengan XI. Biasanya ini dicari dengan cara setengah dari batas bawah ditambah batas atas atau setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas. Jadi untuk mencari nilai titik tengahnya itu menggunakan dua rumus itu tadi ya, memilih salah satu saja yang digunakan. Antara kamu memilih menggunakan batas bawah dengan batas atas atau menggunakan tepi bawah dengan tepi atas. Yang ketujuh ada banyak kelas. Ada yang tahu apa itu banyak kelas? Silahkan tunjuk tangan. Nggak ada? Oke, baik Bu jawab ya. Banyak kelas adalah merupakan isinya itu adalah bilangan bulat. Jadi, banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi di awal itu berisikan bilangan bulat. Jadi, berapa sih jumlah kelasnya? Gitu. Yang terakhir ada panjang kelas. Panjang kelas adalah hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Jadi, panjang kelas itu dirumuskan dengan tepi atas dikurangi tepi bawah di kelas tersebut. Itu dari ketujuh unsur-unsur yang ada di dalam tabel distribusi. Dari sini mungkin ada yang belum paham, ada yang masih bingung membedakan. Kalau tidak, Ibu lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Jadi kita akan belajar tentang rata-rata, median, modus. Jadi yang pertama, Ibu mau tanya, ada berapa sih macam-macam data itu? Ada yang bisa jawab? Yang pertama adalah data tunggal ya. Yang kedua adalah data kelompok. Jadi sebuah data itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama data tunggal dan juga data kelompok.
Bedanya apa sih? Bedanya antara data tunggal dan data kelompok itu, biasanya data tunggal itu digunakan untuk mengerjakan suatu data yang isinya atau angkanya tidak terlalu banyak. Untuk yang data kelompok itu biasanya datanya itu banyak, jadi jumlah datanya itu lebih banyak daripada data tunggal. Yang pertama, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Jadi, tadi kita sudah bahas apa itu data tunggal. Coba sekarang ulangi, apa itu data tunggal? Ya, data tunggal adalah data yang digunakan untuk menangani ketika datanya itu tidak terlalu banyak. Yang pertama, kita akan membahas tentang rata-rata atau biasanya disebut dengan mean. Tulisannya mean gitu. Ada yang tahu rata-rata itu apa? Rata-rata atau X-bar adalah perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Biasanya rata-rata dirumuskan seperti ini, atau bisa dengan menggunakan rumus X-bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI dibagi oleh N, di mana XI ini adalah nilai data ke I. Jadi nilai data ke berapa dibagi N banyaknya data. Yang kedua, kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi median itu tempatnya tepat persis di tengah-tengah ketika semua datanya itu sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini dibagi menjadi dua, ketika datanya ganjil dan ketika datanya genap. Untuk modusnya, ada yang tahu modus itu apa? Jadi modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul. Jadi modus itu adalah data yang memiliki frekuensi atau banyak jumlahnya data itu paling besar. Yang kedua, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama, ada rata-rata. Di sini ada dua cara yang bisa digunakan untuk menghitung rata-rata di data kelompok ini. Yang pertama, rata-rata hitung data kelompok dirumuskan sebagai berikut, yang seperti ini saya tulis di sini, di mana X-bar adalah rata-rata, Fi adalah frekuensi kelas interval ke I, yang Xi adalah titik tengah kelas interval ke I, dan K itu adalah banyak kelas interval. Rumus yang kedua adalah menghitung rata-rata hitung menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara, ya, rata-rata sementara dengan rumus seperti ini. Dengan XS sama dengan rata-rata sementara dan DI simpangan deviasi, yaitu dengan rumus DI sama dengan XI min X bar S. Dan Fi adalah frekuensi kelas interval ke I, Xi adalah titik tengah kelas interval ke I. Untuk selanjutnya adalah untuk mencari modus di data kelompok dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Ada yang tahu modus tadi apa? Ya, betul sekali. Modus adalah yang sudah disebutkan oleh Anda sekalian. Yang ketiga adalah median. Rumus median adalah yang seperti ini, di mana L adalah L besar adalah tepi bawah kelas median, ya N adalah banyak data, FKM adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FME adalah frekuensi kelas median dan P adalah panjang kelas. Bu, bagaimana sih caranya mencari median? Kita cari median data kelompok ini menggunakan rumus data
ke N plus 1 dibagi 2. Jadi, untuk mencari mediannya itu ada di mana sih? Menggunakan rumus itu tadi. Setelah itu, kita menemukan jumlahnya, nilai mediannya berapa, itu kita masukkan ke dalam rumus yang ada yang sudah disebutkan tadi ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita telah mempelajari banyak sekali hal-hal tentang statistika. Jadi, dari unsur-unsur yang terdapat dalam tabel distributif, mencari modus, median, untuk data tunggal, untuk data kelompok. Ibu ingatkan, jangan lupa mencoba soal-soal baru yang bisa menambah pemahaman kalian ya. Dan jangan lupa belajar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.